Podcast on the spot kali ini sama band The Blind The Villain. Kali ini baru berdua doang sih ya. Yang Biasanya berapa sih? Berapa orang? berlima. Oh, jadi ada 5 orang, cuma sama Bang siapa dulu nih? Gua Tirta. Sama Bang Tirta sama Bang Imam. Nah, kita hari ini mau bahas musik. Boleh diceritain kalau misalkan Blind The Villain ya. Blind The Villain itu aliran musiknya apa sih, Bang? Dulu awalnya itu sebenarnya Blind the Villain itu aliran awalnya sih dulu post hardcore sih sebenarnya, zaman SMA kan kita dulu sering main gigs kayak gitu kan, post hardcore emo. Tapi sering berjalannya waktu ya agak berubah dikit lah. Ya dulu kan kita mainnya kencang-kencangan, dan sekarang ya agak pelan dikit lah, kayak rock alternatif kayak gitu-gitu sih. Tapi masih ada rootnya emo juga sih, tipis kayak gitu. Berarti rock alternatif. Iya, rock alternatif. Nah, itu bisa dijelasin maksudnya rock alternatif itu? Ya pokoknya rock alternatif tuh ya sebenarnya luas sih. Cuman untuk core-nya sih sebenarnya kayak ya mungkin kalau di band-band luar tuh kayak mungkin kayak Radiohead, atau kayak untuk emo-nya My Chemical Romance kayak gitu sih. Ya mungkin kalau udah ada tahu contoh bandnya ya udah kegambar lah kayak gimana musiknya kayak gitu. Oh. Terus mungkin ke Bang dulu nih. Ya, gua. Nama. Kalau lu posisinya apa di band ini, Bang? Gua di band Ketipung. Enggak. Gua ini vokalis, iya. Gua vokalis. Baru join di 2022 akhir. Oke. Berarti yang Bang Imam Ini yang punya band. Oh, yang punya band. Iya, foundernya. Oke. Kenapa kok lu mau gabung Ke Blind The Villain ya, kenapa mau gabung? Jadi waktu itu emang balik dulu, guanya sendiri emang seneng musik gitu. Gua sama Imam itu udah temenan dari TK, udah lama gak ketemu, terus masing-masing ngerjain musiknya sendiri. Gue dulu sempat bikin kayak channel-channel buat ngulik musik gitu. Nah, Imam tuh punya band. Nah, dia someday di Juli ya, Mam ya? Juli 2022 ya? Juli 2022 dia kontak gue. Dia gue mau ngeband nih, lu mau ikut nggak? Ya karena gue suka musik dan gue kenal dia, ya udah nyampur. Ujung-ujungannya dia mau revive band lamanya yang udah lama vakum. Akhirnya gue ditawarin di posisi vokalis dan ada orang yang percaya sama gue. Kenapa gue nggak bayar kepercayaannya dia balik, gitu aja sih, simple ya. Oh, gitu. Jadi karena dari temen terus ya lu musik juga kan, suka musik. Iya. Jadinya lu gabung gitu ya kan? Iya, betul banget. Nah, ini yang sejarahnya sendiri Blind The Villain bisa dijelasin dikit nggak, Bang? Iya. Oh iya. Dari awalnya gitu. Dari awalnya sih waktu itu gue kelas 2 ya, 2009 sih waktu itu, zaman kita ngeband zaman SMA kan waktu itu. Iya, band SMA awal-awal waktu itu. Ya emang zaman ngeband kali ya, dulu kan ada gigs tuh banyak tuh di daerah Bintaro, daerah Moe, terus daerah Rosi, Fatmawati kayak gitu kan. Ya udahlah, emang waktu itu kan genrenya emo kan, kita main emo aja lah, post hardcore kan, karena emang lagi hits waktu itu kan. 2009 kita bentuk, awalnya 4 orang waktu itu, beberapa teman sekelas sih kayak gitu. Terus 2010 baru ini sih, baru manggung-manggung kayak gitu. Sampai Kemana aja tuh? lumayan banyak sih waktu itu, cuman gue lupa. Udah lama banget kan soalnya kan zaman SMA. Ya intinya sekitaran. Main juga sih. Cuma kalau kita kan nonton doang. Iya. Yang sering sih daerah Bintaro sih sebenarnya. Iya, tapi udah legend tuh ya. Iya, Moe kayaknya udah jadi inian dah. Ya, ayam goreng Karawaci. Nggak tahu dah gue jadi tempat apa sih itu. Udah. Oke. Pegang aja nggak apa-apa kalau misalkan backgroundnya sendiri. Kalau misalkan lu ngeband doang atau di sehari-hari tuh kerja gitu. Untuk sekarang atau yang dahulu? Sekarang.
Oh ya, kalau sekarang kayak emang kita semuanya backgroundnya emang gawe semua ya, pekerja ya. Oh. Kalau musik itu cuman hobi aja sih. Cuman kalau misalkan kita udah mikirnya kalau musik itu emang hobi, tapi kalau misalkan kalau bisa sih hobi juga ada hasilnya sih kayak gitu. Entah karya ataupun ya kalau ada bonus uang kayak gitu. Cuman saya emang prefernya lebih ke ya lebih ke karya sih kayak gitu. Oke. Lagunya katanya udah pernah bikin single kan? Iya iya udah. Kemarin sih belum lama baru rilis 2023 bulan Oktober kalau nggak salah. Udah ada sih di digital platform kayak gitu. Boleh diceritain nggak tuh? Maksudnya dari awalnya lu, dari lagunya dulu deh, tentang apa gitu? Oh ya, Judulnya atau dan lain-lain. untuk background lagunya sebenarnya itu materi lama ya dari 2017 gue bikin itu judulnya Kembali Asa. Sebenarnya simple sih waktu itu zaman kita baru-baru gawe kan, maksudnya udah pada sibuk kan, udah nggak ada waktu. Ya masing-masing punya inilah punya aktivitas masing-masing, hobi yang berbeda ya waktu itu. Akhirnya kita ya pecah, jadi tinggal gue sendiri. Ya udah kalau misalkan emang gue sendiri ya gue pengen bangkitin ini lagi, maksudnya ya semangat musik gue, Program lah ya. iya semangat musik gue itu pendam gitulah gue bikin. Ya intinya tentang itu aja sih, tentang kebangkitan lu semangat di ngeband aja sih kayak gitu sebenarnya. Kalau balik lagi nih, Bang siapa sih lupa mulu namanya. Tirta Bang Tirta. yoi Sorry ya. aman Bang Tirta dari awal berarti ikut band itu udah tahu lagunya, terus yang berpengaruh juga nggak di dalam pembuatan lagu? Oke. Gua sendiri sih itu di 2021 ketemu lagi sama dia, kita sering nongkrong bareng. Jadi ada tempat dulu di daerah Pesanggerahan, Petukangan, kedai kopi. Nah, kita tuh sering ngumpul-ngumpul di situ. Di situ juga banyak banget sama apa ya, orang-orang yang suka musik. Imam di situ ngasih demo list raw materialnya si Kembali Asa ke gua. Terus gue ya cukup tertarik gitu. Terus di 2022 itu Imam mulai serius dari Juli tadi tuh ngajakin gue ngeband, terus mencoba merubah formatnya Kembali Asa yang versi originalnya jadi versi yang udah kita rekam dan upload di digital platform kayak Spotify dan lain-lain. Nah itu ikut terlibat sih gue, ada hampir 99% tuh Imam kerjain, cuma gue beberapa penggalan lirik itu gue yang coba diskusi sama dia, Mam ini kalau gue penggal gini boleh nggak, terus kalau ini kayak gini gimana gitu. Dan Imam orang yang sangat enak diajak diskusi dan open minded. Akhirnya jadilah Kembali Asa yang bisa dinikmati sekarang di digital platform musik gitu sih. Ya mungkin itu dari lagu lama terus dibikin lagi dengan sedikit revisi, kemudian baru dijadiin single gitu kan. Yep. Kalau yang lain-lain, maksudnya yang 3 personil lainnya boleh dijelasin nggak? Misalkan siapa aja, terus posisinya apa aja? Iya. Oh ya gue. Oke. Jadi yang hari ini belum bisa hadir karena semuanya herpes kebetulan. Oh enggak. Satu ada yang habis nikah, 2 gue nggak tahu kemana. Lagi ada kesibukan lainnya. Jadi di drummer kita punya Toke, kita biasa manggil namanya Toke, nama aslinya Fahri. Terus di bass ada Bayok. Terus di gitar satu lagi ada Bule yang baru aja kemarin nikah. Nah mereka nih partnya ya apa ya, bantuin Imam nyari komposisi musik terbaik buat di lagu seperti apa gitu sih. Oke, kalau sebelumnya izin dulu nih sama Toke dan kawan-kawan ya kan. Makasih mungkin terwakilkan juga sama Imam dan Tirta. Kemudian mungkin kita mau bahas musik tentang musik emo ya kan. Oke. Musik emo kan di tahun 2010 itu sempat hits, mungkin tadi seperti yang udah dijelasin ya kan. Ya. Nah kebetulan juga
bandnya kalian kan di emo, walaupun ya sebenarnya tadi alternatif rock lah ya, Iya. cuma lebih ke emo gitu kan. Benar. Nah kenapa sih masih mempertahankan nilai itu gitu? Mungkin di Oke. sekarang kan udah nggak se-hype di waktu 2010 gitu loh. Oke. Ini mau gua apa lu yang jawab, Mam? Lu aja nggak Gua aja ya. Duanya nggak apa-apa. Oke, dari gue dulu ya. Gantian Dari dong. gue dulu aja ya. Dari gue dulu. Kalau gue kenapa tetap mempertahankan ada satu root emo, jujur memang gue terbentuk dari SMP. SMP tuh bahkan gue punya band yang memang kumpulnya itu gara-gara kita semua suka sama My Chemical Romance. Nah, dari situ banyak deh dengerin lagu-lagu yang lain gitu kayak macam Pierce the Veils, terus Sleeping with Sirens, many more lah, kayak ada Rocket to the Moon, yang macam-macam lah gitulah intinya. Dan lagi-lagi ketika melakukan sebuah passion ataupun bermusik, yang pertama harus kita punya kan jujur dengan apa yang kita lakuin, dan kita harus suka akan kejujuran itu. Nah, gue mau mempertahankan nilai kejujuran itu aja. Kalau emang gue tetap masih suka di emo walaupun nggak terlalu emo banget, itu sih. Mungkin kalau dari Imam ada yang lebih lagi nih, Mam. Mungkin mau ditambahin mungkin atau nggak setuju mungkin. Sebenarnya sama sih sama yang dibilang si siapa? Andi dibilang Andi. Kayak ya semua kan kita emang era kita emang dulu kan emo ya. Maksudnya dulu gue SMP juga dengerinnya sama kan MCR, Dius, Green Day segala macam kan, banyak juga kan referensi emo kayak gitu. Dan kebetulan memang dulu kenapa yang tadi dibilang rootnya mempertahankan emo, karena memang sama, kita emang juga kalau di musik atau di karya kita emang pengen jujur aja sih, nggak pengen ngerubah, pengen jadi orang lain gitu kayak gitu. Karena memang sejatinya kalau berkarya, kalau emang kita jujur sih ya harusnya sih lebih bener sih, maksudnya lebih baik sih hasilnya kayak gitu, karyanya kayak gitu, dibandingkan kita ngikutin orang lain kayak gitu sih. Nah ini kan kita by the way ngomongin emo nih, sebenarnya emo itu menurut kalian apa sih? Emo sendiri gitu loh. Gue juga bingung sih sebenarnya kenapa gue dulu dengerin emo ya, maksudnya sebenarnya Emo itu apa maksudnya? iya kalau secara harfiah gue nggak paham tuh emo itu apa ya, cuman kalau mungkin ya kalau seingat gue, maksudnya emo itu kan emotion ya, maksudnya lebih ke dari emosi, luapan emosi kayak gitu. Sama emang gue emang berangkatnya juga dari musik-musik emo gitu, jadi kalau menurut gue sih lebih sebenarnya lebih ke person aja sih, lebih ke personal gitu, lebih ke manusianya kayak gitu sih. Jadi bukan secara harfiahnya apa kayak gitu kalau menurut gue. Jadi kayak kalau lu ngejalaninnya jujur, musiknya juga ya begitu juga yang dikeluarin gitu, yang ada di kepala lu kayak gitu sih. Nah tadi lu mungkin bilangnya alternatif rock juga gitu kan? Iya kalau alternatif rock itu kan biar lebih luas aja, karena kan memang emo itu kan subgenre ya, nggak semua orang banyak yang tahu kayak gitu. Cukup? Ini bang. Oke. Ya kurang lebih sama sih. Emo tuh menurut gue ya apa ya, banyak musik yang luapan dari emosional, dan banyak apa ya di situ sisi-sisi yang bisa lebih relate di gua. Makanya gua suka emo ya, karena nggak mesti galau sih, walaupun memang dia deket dengan desperation gitu, dengan desperate, dengan putus asa. Cuma kadang ungkapan kekecewaan kita bisa kemas lagi seperti apa. Nah itu yang lagi kita kulik sih, gimana cara bikin emo juga nggak selalu tentang desperation gitu. Kalau identik kayak emo kan seperti itu, tapi gimana juga tadi, makanya single pertama kita tuh Kembali Asa, justru dari gimana ngerangkaknya dari lu desperate sampai nemuin suatu harapan yang bisa buat lu semangat lagi gitu sih. Gitu. Jadi intinya mungkin emo itu kan awalnya banget gitu ya. Yap. Dari yang zaman SMA, terus karena berkembang juga karena emosi itu kan tadi yang lu bilang nggak melulu tentang
kesedihan gitu kan, depresi. Ya benar. Oke, jadi kalau untuk kedepannya nih, kira-kira lu ada atau kalian ada mungkin rencana bikin single atau kolaborasi atau manggung lagi di tempat lain gitu? Boleh di spill nggak mungkin planningnya? Imam aja nih yang jawab deh. Ini. Iya sih, kemarin kita emang udah rekaman lagi sih lagu kedua. Oh. Iya, lagu kedua. Mau bikin single aja sih kayak gitu. Tinggal mixing sama mastering aja sih, sama tinggal udah rilis aja sih. Cuman belum tahu kapan rilisnya. Kalau manggung sih sama juga sih. Mungkin lagi break dulu karena kan memang lagi ada banyak keperluan. Mau deket puasa juga ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalkan ada panggungan ya kita. Ini apa Ramadan gitu. Bikin lagu religi gitu. Sebenarnya pengen sih, cuman kagak bisa. Nggak. Belum religius amat kayak gitu. Cuman kayaknya gue belum bisa kayak Enda Ungu, kayaknya gue belum bisa. Iya gitu sih tadi. Bener. Jadi kalau boleh dibilang kita memang udah punya beberapa single yang siap diproduksi, tapi kita udah kemarin di bulan apa ya Mam? Lupa gue. Desember kita udah masuk proses recording lagi, tinggal mixing mastering. Kemungkinan ya kalau nggak ada halangan rintangan sih sebenarnya pengennya habis lebaran rilis singlenya gitu. Nah selesai dari situ mungkin kedepannya pengen, namanya kita udah punya materi lagu, tinggal pengen kita produksi lagi juga supaya orang yang dengerin kita jadi punya banyak referensi ketika dengerin kita, dan kita bisa menjangkau orang lebih jauh lagi. Itu sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh tahu judulnya kalau misalkan single keduanya atau masih rahasia? Iya, sebutin aja nggak apa-apa. Ini punya band deh. Lu aja nggak apa-apa. Gue. Oke. Single keduanya judulnya Amarah. Ya ini lebih soft lah dibanding yang pertama. Iya, kalau yang pertama kan agak kenceng kan. Kalau ini ya sedikit agak menye-menye lah. Oh. agak pelan. Agak back to basic ya. Walaupun nggak pelan-pelan amat sih. Iya. Lagunya tentang apa tuh? Gitu. Pengalaman pribadi kah atau Itu tentang apa ya? Gue juga bingung. Ini pencipta lagunya sih. Ya lu aja jelasin lah. Oke. Kalau gue sendiri ya, namanya gue vokalis, gue coba nangkep apa sih yang ditulis atau dibuat sama si pencipta lagu. Kalau Amarah ini gue ngungkapinnya dari kondisi dimana lu lagi kusut gitu, mau itu suasana setenang apapun, lu di tempat sebagus apapun, kalau namanya lagi kusut pagi siang sore ya udah kusut aja gitu. Dan ya orang kalau lagi emosional gimana sih ya berkecamuk aja gitu aja sih. pokoknya pure rasa marah lah ya mungkin. Kecewa sih, lebih kecewa. Rasa kecewa pendam jadi nggak bisa diungkapkan. Nah ini jadi lagu gitu kan. Iya nggak? Iya, Oh, kebetulan apa sotoy? Kebetulan emang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita ngungkapinnya di band aja udah. Daripada nggak jelas-jelas gitu kan ya kan. Betul Juga betul kan. lebih jadi nilai gitu kan. Iya. Terus kalau mungkin kalau ada yang junior nih yang nonton ya kan. Wih Kita juga masih junior tuh. atau apa ya, mungkin bahasanya apa ya, yang mau nyoba lah, mau jadi bikin musik atau mungkin berkarya gitu, ada pesan nggak gitu maksudnya buat mereka gitu, adik-adik. Iya apa ya, mungkin buat teman-teman lah ya kan. Dari gua sih, gua sendiri nganggap musik buat gua tuh adalah cara kita berbicara dengan sebuah nada. Jadi buat cowok ya terutama, kan jarang banget cowok tuh bisa berekspresi dengan luas, bahkan bisa berkata-kata dengan apa ya, bebas gitu. Karena ujung-ujungannya kan banyak stigma atau stereotip yang ngatain itu atau berkata cowok tuh ya ujungannya salah gitu kan. Jadi akhirnya cowok ini banyak mendem ya. Nah gua melakukan berbicara di luar
apa ya, kemampuan gue berbicara secara linguistik, jadi lewat nyanyi dan lewat lagu. Nah buat teman-teman yang mau berkarya di musik ataupun di seni yang lainnya, pesan gue satu, lo harus jujur apa sama yang lo suka. Kalau udah ketemu, lakuin konsisten, gak usah peduli kata orang kayak gimana atau menurut orang kata siapa segala macam. Lu cobain terus, karena setiap karya, setiap usaha yang lu lakuin pasti akan menemukan pecinta atau penikmatnya masing-masing. Itu sih kalau dari gue. Kalau lu, Mam? Apa yang tadi lupa gue? Itu kalau untuk teman-teman yang mau berkarya atau mau mulai lah. Oh iya, yang tadi disampaikan sama Andi bener juga, maksudnya kalau emang lu suka ya jangan setengah-setengah sih. Maksudnya gue juga ngelakuin ini kan juga udah lama ya, walaupun nggak ini ya, nggak berkesinambungan ya, tetap ada ininya juga sih, ada breaknya juga kalau lagi bosan atau apa. Cuman kalau memang lu suka jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya lu suka musik ya udah lu lakuin aja gitu, entah orang ngomong apa ya bodo amat gitu. Kalau gue sih kayak gitu, kayak gitu aja sih, kurang lebih sama sih. Siap. Jadi makasih banget nih untuk masukan sama mungkin nambah wawasan juga buat teman-teman ya kan, yang mau bermusik ataupun ya berkarya gitu kan. Mungkin ada tambahan lagi nih sebelum mungkin kita tutup. Nanti kita lanjut episode 2, mungkin pembahasannya lebih mendalam gitu. Panjang kali lebar ya. Oke. Gimana? Kalau gua Ada pasti tambahan? Pertama mau terima kasih buat Pods, podcast on the spot yang udah mau ngeluangin waktu buat kita gitu. Emang kita siapa sih? Sampai lu niat banget sih asli. Thank you banget. Siapa nama lu? Vian ya? Iya. Vian, thank you buat Vian dan tim Pods yang lain. Dan buat para pendengar, lakuin aja. Lagi-lagi gue bilang lakuin aja kalau emang selagi itu suatu hal yang positif dan tidak meragukan banyak orang. Kenapa lu harus pedulin orang yang coba ngetune down lu gitu? Karena Dapat. karena terkadang orang berusaha terlihat normal gitu kan, padahal kita juga butuh gila gitu kan. Iyalah. Iya bener. Iya bener. Daripada lu diem taunya bau ya kan. Iya, daripada Iya. banyak orang kan yang berusaha terlihat normal padahal aslinya gila gitu kan. Iya. Mendingan kita gila aja padahal normal gitu kan. Bisa sih, bisa. Iya. Lu Bang Imam ada tambahan mungkin? Tambahan apa nih? Mungkin pesan atau ya lu ada quotes gitu ya kan. Widih. Sebenarnya kalau buat coach gitu gue nggak bisa, temen gue sih yang bisa. Filsuf soalnya ada temen gue. Iya, basis kita ya. Iya, filsuf. Udah di quote aja. Ntar mungkin diedit aja kali ya. Ini apa quotesnya dia? Soalnya agak aneh orangnya. Siapa tuh? Bayo ada basis. Oh, Jadi iya. kalau ditanya keunikan blend the villain itu apa, ya ada di basis kita, udah gitu aja. Boleh tuh, nanti mungkin diulik lagi ya. Mungkin episode selanjutnya kali ya. Siap, cukup. Sekian nih untuk bareng sama anak pots. Anak Blind the Villain, agak susah ya. Iya. Sorry, tadi Blind the Villain itu by the way kenapa namanya itu gitu loh. Sebelum ini Lu deh, Mam. Sebenarnya gue pribadi gue juga bingung namanya kenapa itu ya. Enggak, karena bahasa Indonesianya apa dulu nih? ya sebenarnya dulu kan itu dari lirik band Imo dulu, zaman dulu lah, Ciodos namanya. Ada salah satu lagunya. Nah temen gue bilang nih namanya keren, gue bilang ya udah deh gue pakai aja, gue bilang Blind Villain. Gue bilang oke juga nih, artinya apa, penjahat buta gitu. Sebenarnya definisi penjahat buta kalau menurut gue sih lebih ke ini sih, penjahat kelamin kayaknya. Oh gitu. Iya gitu doang sih paling. Iya. Kalau gue sendiri sih, ini gue coba bersihin ya, gue sapu baru nih tahu ya. ya. Enggak. Kalau gue sih ya tahu kalau historical Blind the Villain itu dari salah satu lirik band Ciodos. Band Ciodos ini punya satu lagu di mana satu lirik itu ada Blind Villain gitu. Nah,
Kalau gue sendiri blend the villain ini interpretasinya jadi orang-orang yang udah ngerasa muak jengah dengan situasi yang dia punya, dengan tempat tinggal yang punya, nggak bisa ngelindungin suatu nilai-nilai atau harga-harga yang dianggap precious. Jadi hukum pun juga dia udah ngerasa nggak guna lah ya, makanya ya udah gue jadi hukum buat gue sendiri, buat untuk nilai-nilai yang gue hargai gitu sih. Kurang paham sih. Gimana kan blend villain Ya, ya kan, jadi- musuh yang buta gitu. Bukan jadi gini loh maksudnya. Sometimes gini kan, kalau lu ngerasa hukum di katakanlah di sebuah desa Konoha gitu kan udah gak bisa Iya. ngelindungin lu tahu mana yang benar dan yang salah, lu ngelakuin benar jadi salah, lu ngelakuin salah, abu-abu makin nih. salah juga gitu kan, Iya, makin salah serba juga. salah lah, Akhirnya iya. gue membuat sesuatu yang bisa ngelindungin gue tanpa peduli itu salah atau benar, yang menurut gue benar ya udah gue lakuin gitu. Dan sometimes it feels good to be bad gitu kan. Oh, itu maknanya Iya. berarti. Jadi bukan penjahat kelamin atau yang lain-lain tadi. Enggak sih. Mungkin Itu interpretasi masing-masing personil punya interpretasinya sih. Iya, ini kan kita diskusi ya kan. Iya. Guys, seru juga. Nanti mungkin kita lanjut lagi nih ke episode 2. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast on the spot. Oke, nggak apa-apa nih ada. Ntar gue edit Ada ya. nanti. Waduh, terbang-terbang ya kan. Oke, thank you, bye.